Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Setelah kita sama-sama mempelajari dan setelah mempelajari, diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian mau menjalani atau mengamalkannya. Sebagai seorang muslim, di setiap kegiatan yang kita lakukan atau laksanakan harus didahului dengan menyebut nama Allah, dengan berdoa atau berzikir. Setelah bangun tidur, biasanya Nabi Muhammad SAW berdoa dengan doa yang sudah disampaikan dalam pertemuan beberapa hari sebelumnya. Lalu beliau melaksanakan sholat tahajud dan witir sebanyak 11 rakaat. Yang dikerjakan oleh Nabi 11 rakaat itu selesai 2 jam. Kalau kita paling setengah jam sudah selesai. Tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Kemudian berikutnya sebetulnya setelah bangun tidur kemudian sholat tahajud, ada amalan sholat sunat fajar. Sholat sunat sebelum subuh. Yang nilai dari sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, kalau dikerjakan pahalanya itu lebih baik daripada kita mendapatkan dunia seisinya. Jadi dunia seisinya ini di hadapan Allah tuh gak ada harganya, Pak, Bu. Seperti Nabi bilang kemarin, seperti seseorang di antara kalian meletakkan jari tangannya ke dalam laut, lalu ditarik lagi jari tangannya, lihat jarinya ini ada basah-basahan kena air laut. Nah, basahan yang ada di jari manusia itulah dunia seisinya. Kenikmatan dunia seisinya itu segitu aja. Sedangkan kenikmatan di akhirat itu seluas samudra yang ada di seluruh dunia ini. Jadi tidak ada artinya. Makanya Allah mengatakan mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu sedikit. Oleh sebab itu kita jangan berebut dunia. Ngalah saja kalau soal urusan dunia, ngalah, lebih baik mengalah daripada kita ngotot mengerahkan segala daya dan upaya, segala kemampuan untuk merebut dunia. Apapun itu, mau jabatan presiden kah, wakil presiden kah, panglima kah, kapolri kah, apalagi Kapolda kah, apalagi itu Pangdam kah, Kasat kah, Kasau, Kasal, apalagi apa saja sudah. Itu kenikmatannya cuma sebentar, cuma sedikit. Tapi orang sering berebut untuk mendapatkan itu sampai melakukan segala daya upaya, segala upaya. Tapi untuk akhirat mereka tidak mau berusaha. Ngaji saja enggak mau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Padahal kita ini hidup disuruh ngaji. Allah menyuruh kita tuh ngaji. Ayat yang pertama kali turun itu aja berbunyi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat dari surat Al-Alaq atau surat Iqra. Ayat yang pertama kali turun. 5 ayat yang pertama kali turun. Ayat berikutnya turunnya jauh sesudah itu. Disela-selai dengan ayat-ayat yang lain dulu. Itu ayat yang pertama kali turun. Surat yang pertama kali turun bukan surat Al-Fatihah. Surat yang pertama kali turun itu surat apa Bapak? Masih ingat? Apa? Apa? Itu kan ayat. Surat yang pertama kali turun. Enggak ada yang ingat. Surat Al-Muddatsir atau surat Al-Muzammil. Sebagian ulama mengatakan surat Al-Muzammil, sebagian mengatakan surat Al-Muddatsir. Karena isinya itu hampir sama. Habis itu baru turun surat Al-Qalam. Habis itu baru turun surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu surat turun nomor 5. Dan saudara, ketika ayat-ayat Al-Quran itu turun sampai beberapa tahun Nabi kita dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah, tidak ada itu amalan sholat tuh nggak ada, belum ada. Sholat itu baru mulai ada setelah peristiwa Isra Mi'raj, beberapa tahun sesudah kenabian, setelah Nabi kita diangkat jadi Nabi. Jadi awal-awal itu orang Makkah tuh nggak mengenal sholat, nggak ada sholat tuh nggak ada. Adanya baca Al-Quran. Nabi mengajarkan Al-Quran, turun ayat dibacakan Al-Quran, diajarkan oleh Nabi, dibacakan. Kadang-kadang dibacakan di rumah orang, kadang-kadang dibacakan di pasar. Di pasar itu datang Nabi bacakan Al-Quran. Belum ada amalan sholat, apalagi puasa Ramadan, apalagi haji, belum ada. 13 tahun, hampir 13 tahun itu. Menjelang nanti peristiwa Isra. Isra Mi'raj itu di tahun keberapa? Saya nggak hafal tahunnya. Jadi awal mulanya nggak ada sholat, adanya ya baca Al-Quran. Makanya saudara sekalian jangan pernah melewati masa hidup kita ini tanpa belajar Al-Quran. Kalau orang menjalani hidup ini nggak ngerti Al-Quran, yang terjadi ya seperti sekarang ini. Kalau jadi pemimpin ngaco, pemimpinnya semaunya dia. Kalau jadi orang kaya juga begitu, tidak mengingat orang miskin, tidak sayang kepada orang miskin, bahkan menghina orang miskin. Padahal dia kaya karena ada orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin, nggak ada orang kaya. Adanya orang miskin karena masih adanya orang kaya karena masih ada orang miskin. Nabi mengatakan di suatu masa nanti akan muncul, akan terjadi suatu zaman di mana tidak ada lagi orang miskin, semua orang kaya raya. Sehingga apabila saat itu tiba, orang mau mengeluarkan zakat, mau ngasih uang tuh bingung kemana ini. Karena semua orang sudah kaya raya. Jadi makin ke sana tuh, zaman makin ke sana tuh makin banyak orang kaya nanti. Di zaman itu nanti kata Nabi, orang mau mengeluarkan zakat bingung mau ngasih kemana. Semua nggak ada yang berhak menerima zakat lagi. Itu akan tiba masanya itu. Saya kasih nasihat sebelum kita semuanya wafat, jangan pernah meninggalkan ngaji. Jangan pernah. Kalaupun harus meninggalkan ngaji di tempat sana, tempat lain sana, sampai berguru kepada orang yang paham Al-Quran. Jangan berguru kepada sembarang orang yang benar-benar ngerti Al-Quran.
dari sumbernya yang bersih. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, Al-Qur'anlah yang menyuruh kita. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang menyuruh kita menjalani hidup ini untuk beribadah kepadanya dan menjalani takdir Allah. Kadang-kadang takdir berupa sakit, kadang-kadang berupa sehat. Kita nikmati saja sakit kita nikmati juga sebagaimana kita nikmati sehat kita. Kadang-kadang uangnya banyak, kadang-kadang uangnya sedikit. Kita nikmati uang yang banyak, kita nikmati juga uang yang sedikit. Tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nah, saudara sekalian, selanjutnya ini sebetulnya ada amalan, tapi oleh penulisnya ini rupanya tidak dicantumkan di sini. Kalau saya jadi penulis, saya susun beda sama ini, tapi nulis nggak sempat. Jadi ya sudah, saya bacakan apa adanya. Amalan yang kedua, zikir yang kedua, yaitu setelah zikir bangun tidur, setelah doa dan zikir bangun tidur yang ada 4 itu, sampai amalkan semuanya itu. Lalu berikutnya doa yang kedua adalah doa lubsis saub. Doa lubsi memakai asaub, pakaian, baju. Jadi memakai baju saja kita disuruh berdoa, diajari oleh Nabi kita berdoa. Mau pakai baju pun diajari kita oleh Islam, oleh ajaran Islam ini. Ini doa memakai baju yang kita belum pernah mengamalkannya. Banyak di antara kita yang belum pernah mengamalkannya. Ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsaub wa razaqani min ghairi haulim minni wala quwwatin. Ini doa memakai baju. Kita pakai baju kan biasanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, itu kan? Islam mengajarkan cara memakai baju, diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu pakai baju, tangan kananmu dimasukkan ke lengan baju yang kanan lebih dahulu, sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum hafal doa ini, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Baru lengan baju yang kiri, jangan dibalik. Pakai baju pakai lengan kiri dulu baru lengan kanan, jangan. Itu menyalahi ajaran Nabi. Nabi mengajari kita mau pakai baju, tangan kanan dulu dimasukkan ke lengan baju yang kanan, waktu melepasnya yang kiri dulu yang dilepas. Baru yang kanan. Demikian juga memakai celana pada laki-laki ya. Itu kaki kanan dulu dimasukkan ke dalam lubang untuk kaki kanan. Kemudian kaki kiri. Mau pakai sepatu, mau pakai sandal juga begitu. Kaki kanan dulu pakai sepatu atau pakai sandal, habis itu baru kaki kiri. Nah, waktu melepas sandal atau sepatu, lepas sandal yang kiri atau sepatu yang kiri dulu baru yang kanan. Celana juga begitu, lepas yang kiri dulu, baru lepas yang kanan. Ini masalah sepele, tapi itulah ajaran Islam. Kalau kita niatkan itu ibadah, jadi dapat pahala kita. Mau lepas baju, salah, bismillahirrahmanirrahim. Lepas yang kiri dulu, baru yang kanan. Waktu pakai baju ada 2 doa. Yang pertama ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Alladzi yang kasani telah memberi pakaian kepadaku, telah memakaikan kepadaku hadzal tsaub, baju ini. Segala puji bagi Allah yang telah membuat aku bisa memakai baju ini. Jadi baju ini bukan baju yang sampean beli sendiri. Sampean bisa beli baju itu karena Allah kasih rezeki sampean. Kadang-kadang baju diberi orang. Dikasih orang. Kita berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsaub wa razaqanihi, dan telah memberi rezeki kepadaku baju ini. Min ghairi haulin, dengan tanpa daya, minni dariku, wala quwwatin, dan tanpa kekuatan. Jadi kita diajari oleh Rasulullah SAW
oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa ketika memakai baju ini. Ini doa ini, alhamdulillahilladzi kasani hadzas saub, ya, wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian atau memakaikan kepadaku pakaian ini dan telah memberi rezeki kepadaku sehingga aku bisa membeli pakaian ini dengan tanpa daya dan kekuatan dariku. Semata-mata dari Allah. Itu diajari begitu. Padahal kita beli baju itu pakai uang kita sendiri yang kita pakai, yang kita cari dengan keringat kita sendiri. Tapi disuruh berdoa seperti ini. Kenapa? Itu artinya ketika kita bisa membeli baju, yaitu karena Allah yang buat saudara bisa beli baju. Karena saudara dapat rezeki. Dari mana rezeki? Dari Allah itu. Makanya kita mengucapkan doa ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ya, ini pemilik kitab-kitab Sunan. Di antaranya adalah Sunan Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud ada di hadis nomor 4023. Dalam kitab Sunan Tirmidzi ada di hadis nomor 3458. Jadi ada hadisnya semua ini. Di Abu Dawud di hadis 4023. Kita cek hadisnya. Ini. An Sahli bin Mu'adz bin Anas, dari sahabat Sahal bin Mu'adz bin Anas, an abihi, dari bapaknya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik mengatakan anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah mengucapkan, telah bersabda, man akala to'aman, kata Nabi begitu. Man, barang siapa akala, dia memakan to'aman, sesuatu makanan. Tsumma qala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am. Ini doa sudah makan yang sahih, yang sahih. Kalau yang dhaif itu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu dhaif. Yang sahih yang ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang at'amani, telah memberi makan kepadaku, hadzat ta'am, makanan ini. Wa razaqanihi, dan telah memberikan rezekinya, memberikan kepadaku rezekinya, min ghairi haulin minni wala quwwatin, dengan tanpa daya dan dari aku dan tanpa kekuatan dariku. Jadi kita bisa makan karena daya dan kekuatan Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita punya daya dan kekuatan untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan rezeki, dapat uang, lalu kita bisa beli makanan. Jadi kita harus mengakui bahwa kita bisa makan karena Allah yang ngasih makan kita. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwat. Siapa yang ketika makan, setelah makan mengucapkan doa ini, kata Nabi, ghufira lahu, diampuni untuknya, ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dzambihi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang. Hanya baca doa ini aja dosa kita diampuni. Masya Allah. Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ini nanti dihafalkan. Ini kan ini di-upload di YouTube. Qala, berkata sahabat Anas. Berkata Nabi selanjutnya. Waman labisa, dan barang siapa memakai sauban, pakaian. Faqala, lalu dia mengucapkan, alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin wa minni wala quwwah. Ini doanya, ada dalam kitab Sunan Abu Dawud. Derajatnya hasan. Hasan sahih. Nah, sama dengan yang dalam kitab Sunan Tirmidzi 3458, an Sahli bin Mu'adz, dari sumber yang sama, dari sahabat, dari rawi yang bernama Sahal bin Mu'adz bin Anas, an abihi, dari bapaknya yaitu Anas bin Malik. Qala, sahabat Anas bin Malik berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man akala ta'aman, barang siapa memakan makanan, faqala, lalu dia mengucapkan, ketika makan dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza, enggak pakai at-ta'am. Boleh. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza, maksudnya hadza ta'am. Wa razaqanihi, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezekinya min ghairi haulin wala minni wala quwwah, dengan tanpa daya dariku dan tanpa kekuatan dariku. Siapa yang ketika selesai makan mengucapkan doa ini, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, diampuni untuknya apa yang sudah lewat dari dosanya. Hadza haditsun hasanun sahihun, hasanun gharibun. Ini hadis hasan gharib kata Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis hasan ini. Jadi boleh diamalkan ya. Lalu yang ketiga, hadis yang ketiga adalah hadis dari siapa ini? Yang ketiga ini adalah dari Ibnu Majah di hadis nomor 3285. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3285. Bunyinya begini hadisnya. An Sahli bin Mu'adz bin Anas al-Juhani, dari sahabat Sahal bin Mu'adz bin Anas al-Juhani, an nabihi, dari bapaknya, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi telah bersabda, man akala ta'aman, siapa yang memakan makanan, faqala, lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza, enggak pakai hadza ta'am, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni untuk dia apa yang sudah lewat dari dosanya. Ini doa sesudah ketika memakai pakaian dan juga ketika memakan makanan. Ada dua doa dalam hadis ini ya. Nah, itu tadi doa memakai pakaian yang biasa kita pakai. Nah, kalau memakai pakaian yang baru, beda lagi. Kalau pakaiannya baru sekali kita pakai karena baru beli atau baru dikasih orang mau dipakai, berdoa dengan doa ini. Nah, ini kita lanjutkan besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Berilah kami semua kesehatan dan kekuatan ya Allah. Dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami yang ada di dalam masjid ini dan yang ada di luar masjid sana ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami semuanya ya Allah dengan kekuasaan Engkau ya Allah. Dan sehatkanlah kami. Hilangkanlah penyakit-penyakit ini semua dari kami ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan rezeki kami, dalam urusan rumah tangga kami, dalam urusan keluarga kami, dalam urusan pendidikan kuliah sekolah anak-anak kami, dalam urusan pekerjaan anak-anak kami, pekerjaan kami semuanya ya Allah, dalam urusan dunia kami dan urusan akhirat kami ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat ya Allah. Hanya kepada Paduka kami memohon dan hanya kepada Paduka kami menyembah dan hanya kepada Paduka kami memohon untuk mohon atau meminta pertolongan ya Allah. Allahumma taqabbal minna ibadatana wa qiraatana wa siyamana wa salatana wa sa'ira a'malina. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.